Bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi, tapi juga Masya Allah, atas nama Abah Anom yang baru saja beliau hadir bersama kita, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa masyayikhina fi tariqah, khususan sahibul wafat ajrul arifin. Al-Fatihah. Berulang-ulang saya tekankan ini, Allah itu sayang banget kepada manusia. Karena sayangnya Allah, manusia itu tidak dibiarkan sendiri. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya itu? Ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkan kamu, ya, tidak mengabaikan kamu dan tidak membenci kamu. Itu Allah itu terus memonitor, muraqabah, ya. Allah itu raqib, terus mengamati, mencermati. Allah itu qarib, Allah itu dekat. Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha peduli, Allah maha penyantun, pelindung, penolong. Itu sayang. Memang manusia yang dicipta oleh Allah ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Begitu dicipta, diberi takdir sebagai makhluk yang berilmu. Wa 'allama Adamal asma. Lalu Allah 'allama, mengilmui. Ilmu tentang apa? Asma, tentang nama-nama. Wa 'allama Adamal asma. Allah mengilmui Adam, mengilmui manusia dengan nama. Ilmu tapi nama. Apa itu maksudnya? Ilmu tapi nama. Nama itu kan sebutan. Nama itu kan suatu istilah. Nama itu kan simbol. Jadi artinya manusia dijadikan makhluk yang mampu membuat simbol-simbol, membuat sebutan-sebutan, menjadi makhluk yang mampu menciptakan lambang-lambang. Itu nama, itu sebutan, nama itu simbol, nama itu lambang. Di balik sebuah nama, itu di belakangnya itu ada berbagai hal. Itu ini apa namanya? Mouse. Mouse itu bukannya tikus. Nah, jadi simbol kan? Kenapa disebut mouse? Karena sebelumnya kan dia bukan wireless, ada kabelnya kan. Nah, jadi bentuknya seperti tikus, supaya enak digenggam, lalu dikasih kabel, jadi bentuknya kayak tikus, dikasih nama mouse, tikus. Nah, masuk bahasa Indonesia, mouse diterjemahkan jadi tetikus. Jadi bukan tikus, kalau tikus binatang, tapi tetikus. Nah, itu. Nah, oke, dikasih nama mouse, tapi itu kan simbol. Kita tahu ini bukan tikus dalam arti binatang. Ini dikasih nama tikus sebagai nama, sebagai simbol karena bentuknya. Berarti dari sebuah nama di dalamnya ada keterangan tentang bentuk. Dari sebuah nama ada keterangan tentang fungsi. Pada sebuah nama, sebuah simbol ada keterangan tentang asal, tentang komposisi, tentang tujuan. Jadi dengan diberi kemampuan simbol,
manusia itu punya kemampuan merangkum banyak keterangan, merangkum banyak informasi, merangkum banyak data hanya menjadi sebuah kata. Dan itu yang membuat manusia menjadi lebih hebat dari makhluk lain. Bayangkan kalau saya harus berkomunikasi dengan anak kecil, ya, tolonglah bapak ini capek, ambilkan bapak sebuah bejana yang bentuknya silinder seperti bambu, bagian bawahnya tertutup, biasa dibuat dari beling, biasa orang tuangkan air di situ untuk minum. Kan jadi lama ngomongnya kan. Tapi tuh anak udah ngerti, tolong ambilkan bapak gelas. Itu, ya, tolong ambilkan bapak gelas. Itu. Nah. Dan kalau orang tua atau kita sebagai orang tua pulang dari mana-mana capek, kita bilang sama anak kita, tolong ambilkan bapak air. Apa yang dilakukan oleh anak kita? Dia ambillah gelas, diisikan air untuk minum. Padahal kita bilang tolong ambilkan bapak air. Kenapa enggak dia ambilin aja ember air, satu ember? Kan yang kita minta air. Kenapa enggak diambil saja satu panci air, satu panci? Tolong ambilkan bapak air. Yang dia minta, yang dia ambilkan air minum. Nah, di sini manusia itu makhluk yang bersimbol, dan terhadap sebuah simbol, sebuah sebutan, sebuah istilah, sebuah lambang, itu di belakangnya ada macam-macam keterangan. Ada tentang bahannya, ada tentang fungsinya, tujuannya, komposisinya, asalnya, manfaatnya, macam-macam. Dan orang tuh mengerti. Tadi lagi, ini apa namanya? Mouse, tikus. Tapi karena saya pegang di depan laptop, orang ngerti. Artinya orang bukan hanya ngerti simbolnya, tapi konteksnya. Kita pulang kerja, tolong dong ambilin bapak air. Anak itu ambilkan segelas air minum, nggak dia ambilkan air seember, karena dia tahu bapaknya baru pulang, capek, haus, maka kalau disebut air, air minum, artinya itu anak faham konteks. Jadi bukan saja teksnya air, tetapi konteksnya, ini minta air karena baru pulang dari perjalanan. Begitu. Nah, tapi kalau kita bakar sampah gitu, tolong ambilkan air, apinya terlalu besar nih. Apa diambilin air minum? Dia tahu kita lagi bakar sampah, apinya merebak terlalu besar, langsung diambilkan air dalam jumlah banyak. Jadi manusia itu faham teks, faham istilah, nama, simbol, tapi dia faham konteks, sejumlah makna di luar maupun di dalam. Ini yang tidak dimiliki oleh binatang. Tidak dimiliki oleh binatang. Sehebat apapun komputer, ini pun tidak bisa dimiliki. Terutama yang pernah belajar programming, ya, maka kita harus memprogram komputer itu kata demi kata, tindakan demi tindakan. Tidak bisa teks lalu dia paham sendiri konteksnya. Tidak. Yang kedua, dan yang pertama dulu, wa 'allama Adam al-asma, karena Allah berikan ilmu kepada Adam, kepada manusia, nama itu simbol. Jadilah makhluk manusia yang bersimbol, maka manusia bisa faham teks, bisa faham konteks. Dan manusia dengan satu istilah, dengan satu kata, dia bisa merampung, mencakup, memahami berbagai macam keterangan. Ini manusia menjadi makhluk yang sangat mudah berkomunikasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma, cuma diajarin ilmu tentang nama. Langsung dikontes, diadu dengan malaikat. Allah berkata kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula, hai malaikat, jelaskan kepadaku nama-nama semua ini. Malaikat langsung ampun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau, kami tidak punya ilmunya kecuali sebatas yang diprogramkan kepada kami. Illa ma 'allamtana. Kalau nggak ngerti, hai Adam, ambihum, jelaskan semua ini. Adam jelaskan. Itu. Ini daun, kalau yang pinggir-pinggirnya lurus, nah, begini. Kalau yang pinggirnya bergerigi, begini. Ini pohon menjulang tinggi. Nah, akarnya ada yang akar tunggang, akar serabut. Dijelaskan semuanya. Karena Adam manusia, makhluk yang bisa mengembangkan pengertian-pengertian, bisa mencari dan menambah pemahaman-pemahaman,
dan semua itu disimbolkan dan semua itu dijelaskan dalam konteksnya. Lalu apa kata Allah? Usjudu li Adam. Malaikat, kamu kalah oleh Adam. Dengan ilmu pengetahuan Adam itu, usjudu, sujudlah kalian kepada Adam. Itu. Begitu malaikat disuruh sujud, di ayat lain, fasajadal malaika kulluhum ajmaun. Maka bersujudlah malaikat, kulluhum, each of them, tiap-tiap mereka. Ya, kulluhum ajmaun, all of them, seluruhnya. Bayangin, malaikat bersujud tiap-tiap mereka, seluruh dari mereka. Sampai double itu. Untuk apa? Takkid, penguatan. Bukan sekadar maka bersujudlah malaikat, tidak. Maka bersujudlah malaikat kulluhum, tiap-tiap mereka. Artinya nggak ada malaikat yang tidak sujud. Sudah pakai tiap-tiap mereka, ajmaun, semua dari mereka, seluruhnya. Jadi nggak ada malaikat yang membangkang. Lagi-lagi membuktikan bahwa malaikat itu memang robot. Dia hanya melaksanakan apa yang diprogram, yang informasi yang diberikan, perintah yang diberikan, itu yang dilakukan. Maka jangan heran orang niatnya baik, berangkat jam 3:30 ke masjid untuk mengawali subuh dengan qiyamul lail di masjid. Ada pemuda habis begadang semalaman, mabuk, itu orang ditodong, diminta jam tangannya. Malaikat tahu ini orang niat baik tapi dirampok. Malaikat diam aja karena nggak ada perintah untuk nolong. Itu perintahnya nyatet, ya catat aja begitu, nggak ada perintah untuk nolong. Itu memang robot, ya, sesuai dengan data dan perintah, itulah yang dilakukan, ya. Mereka tidak membangkang, ya. Nah, maka malaikat semua sujud. Rupanya setelah malaikat sujud, ada juga makhluk lain yang sudah ada sebelum kedatangan manusia ke bumi. Makhluk itu namanya jin. Malaikat disuruh sujud bersujud, jin juga disuruh sujud. Jin pun bersujud sebagian. Ada yang nggak mau sujud, illa iblis kana minal jinni, kecuali iblis yang berasal dari golongan jin. Surat Kahfi ayat 50. Jadi ada jin yang tidak sujud. Itu yang kemudian diberi nama iblis. Itu. Kenapa Allah beri nama iblis? Ya karena Allah sudah tahu apa sebabnya. Meskipun Allah tanya juga, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Mengapa engkau tidak mau sujud padahal itu sudah aku perintahkan? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Kau cipta aku dari api, kau cipta dia dari tanah. Api bisa membakar tanah. Kenapa yang dari api ini yang bisa membakar tanah malah disuruh sujud? Oh, jadi bangga dengan sumber, dengan asal usul diri. Oh, jadi bangga dengan keunggulan asal mulanya. Ada juga manusia yang bangga dengan asal usul genetiknya. Darah biru, keturunan ningrat, keturunan Raden, itu keturunan kiai. Itu, ya. Nah, itu bangga asal usul diri. Saking bangganya merasa diri sombong dengan kebanggaannya itu, dia kecewa. Kecewa lalu kata orang Jawa mutung. Sujud, dia kecewa, ya mutung. Mutung itu membangkang tapi dengan pasif, dengan diam. Itu membangkang tapi dengan pasif. Kecewa dengan kecewa lalu membangkang dengan mutung pasif. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut ablasa. Ablasa itu kecewa lalu saking kecewanya dia membangkang dengan pasif, mutung, diam aja. Itu minggir, nggak mau dia minggir. Bangkit, nggak mau dia bangkit, kecewa. Ablasa. Maka pelakunya disebut iblis. Illa iblis, kecuali iblis, dia yang kecewa lalu membangkang secara pasif, kana minal jinni, yang berasal dari golongan jin. Itu. Lalu Allah beritahu, hei Adam, lihat kan, ternyata kamu punya musuh sekarang. Kamu punya musuh.
Karena setelah iblis membangkang, dilaknat oleh Allah, diusir sebelum dia berangkat, itu iblis bertekad untuk merusak manusia. Bagaimana merusak manusianya? Digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyanna, sungguh pasti, ya, aku akan selalu mendatangi mereka. Lam itu kan lam taukid, menunjukkan kesungguhan. La, sungguh pasti. Nah, nonnya di belakang, non taukid juga ditasdid, menunjukkan terus menerus, berulang-ulang. Jadi cara menerjemahkannya, la'atiyanna, sungguh pasti aku akan selalu mendatangi mereka. Jadi iblis bertekad untuk merusak manusia. Hei Adam, lihat kan, inna syaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Jadi kalau ada orang bilang, saya sih dalam hidup nggak pernah punya musuh, justru kita harus bilang, ada, punya musuh nggak punya. Siapa? Iblis. Itu harus kita nyatakan sebagai musuh. Kalau bilang saya nggak pernah punya musuh, ya berarti iblis yang temenin juga. Itu ya. Jadi hidup harus punya musuh. Nah, kembali. Kemudian Allah perintahkan, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau bersama istrimu. Hai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu. Jadi ini Adam ketika menjalankan perintah ini, Adam udah punya istri. Itu. Kalau istri laki apa perempuan itu? Lalu apa yang membedakan Adam yang lelaki, istri yang perempuan? Bedanya itu di mana? Bedanya itu pada sistem organ tubuh dan sistem hormon. Itu, ya. Organ tubuh, perempuan punya rahim, kita nggak punya rahim. Organ tubuh, kemaluan perempuan dengan kemaluan laki-laki beda. Sistem hormon, ya, pada perempuan, pada laki-laki apa? Testosteron. Nah, pada perempuan ada estrogennya. Nah, jadi keberbedaan laki perempuan itu pada tubuh. Tetapi kan manusia bukan tubuh. Manusia itu yang hakiki ruh yang ada di dalamnya. Kalau ruh dilepas dari tubuh, ruh tidak mengenal laki perempuan. Ruh tidak ada gendernya. Ruh tidak ada laki, tidak ada perempuan. Ruh tidak punya buah dada seperti buah dada tubuh perempuan, ya. Nah, ruh tidak punya kemaluan seperti kemaluan laki-laki yang memanjang seperti kepala kura-kura. Itu. Jadi kalau sudah ruh dicabut keluar, ya ruh dengan ruh. Itu nggak ada lagi beda laki perempuan. Keberbedaan laki perempuan itu pada gender, nah, pada tubuh. Dan tubuh ini dicipta dari tanah. Jadi Adam sudah diturunkan, dimasukkan ke dalam tubuh yang dari tanah. Hawa diturunkan sebagai ruh, dimasukkan ke dalam tubuh perempuan dari tanah. Nah, tanah mana? Ya tanahnya kan tanah bumi. Jadi dua-duanya udah di bumi. Dua-duanya sudah di bumi. Uskun anta wa zaujuka, tinggallah engkau dan istrimu al-jannah. Al-jannah ini kebun. Ya kebun ini ya kebun udah di bumi, dua-duanya udah di bumi. Itu. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam jannah, kebun. Wa kula minha, dan makanlah hasil produksi kebun itu. Kenapa disuruh makan hasil produksi kebun? Ya karena Adam dan Hawa sudah punya bashar, sudah punya tubuh, punya badan. Sebagai badan yang terbuat dari bahan tanah, dia perlu makanan dari hasil kebun. Itu. Maka dikatakan tinggallah engkau wa kula minha, makanlah dari hasil kebun itu ragadan, yang tersedia berlimpah, karena tubuhmu yang dari tanah juga memerlukan nutrisi gizi dari hasil-hasil kebun yang tumbuh di tanah itu. Ini kisah udah di bumi ini sebenarnya. Itu makan yang tersedia berlimpah. Nah, di sini yang penting, haitsu syi'tuma, yang mana saja yang kamu kehendaki.
haitsu syi'tuma, yang mana saja yang kamu kehendaki. Syi'tuma, syi'tum, sya'a, sya'a masyiah. Jadi kepada Adam dan Hawa diberikan masyiah. Apa itu masyiah? Pilihan bebas. Apa itu masyiah? Masyiah free will. Apa itu masyiah? Ya, willingness. Makan yang mana saja kamu kehendaki. Mau makan ini, ya makan. Mau makan ini, makan. Allah tidak memaksa. Allah tidak mengatur sebagaimana Allah mengatur malaikat seperti robot. Kepada kamu diberikan masyiah. Pilih yang mana saja. Haitsu syi'tuma, yang mana yang kamu kehendaki. Kamu punya free will, kebebasan berkehendak. Kamu punya freedom of choice, ya, punya kemerdekaan membuat pilihan. Dan ini dahsyat. Sudah diberikan ilmu, diberikan masyiah. Masya Allah. Tapi meskipun ada masyiah, ini takdir yang paling dasar bagi manusia. Setelah ilmu, takdir kedua adalah masyiah. Allah sambung, yang mana saja yang kamu kehendaki, makan. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Bebas, tapi tetap ada limit. Bebas, tapi tetap ada batas. Jangan makan buah dari pohon ini. Oke. Terus fa'azallahum asyaiton, maka setan menelusup masuk ke dalam kebun itu. Kalau kebun itu surga, bagaimana mungkin setan yang sudah terkutuk bisa masuk surga? Kan ini memang bukan surga. Al-jannah di sini ya kebun di bumi. Setan masuk. Begitu masuk masih bisa memberikan tawaran. Apa tawarannya dari setan itu? Ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, maukah engkau kutunjukkan syajaratil khuldi, pohon keabadian, yang kalau kau makan hasil dari pohon keabadian itu, kau makan buahnya, maka kau akan abadi terus, tidak akan pernah musnah, kamu kekal. Dan kalau kau makan buah pohon itu, kamu akan memiliki mulk la yabla, kekuasaan tanpa batas. Bayangkan, abadi, powerful tanpa batas. Itu godaan paling berat buat manusia. Dan apa yang terjadi? Kakek kita kan larut pada godaan itu. Meskipun awalnya ragu-ragu, kemudian akhirnya istrinya makan, suami juga ikut makan. Begitu dimakan buah itu, apakah muncul keabadian itu? Tidak, itu hanya tipuan. Apakah muncul kekuasaan tanpa batas itu? Tidak. Justru yang terjadi, pakaian rontok, kelihatanlah kemaluan dan hal-hal yang memalukan. Maka Adam dan Hawa sibuk nyari dedaunan, dirangkai-rangkai untuk jadi penutup kemaluan. Saat itulah Allah berkata, bukankah sudah kubilang jangan dekati pohon itu? Ya ini gara-gara iblis. Ya iblis, kenapa kamu ikuti? Bukankah dari awal sudah dikasih tahu, setan itu musuhmu yang nyata, iblis itu musuhmu yang nyata, jangan nyalain iblis lagi. Ya karena kepengen keabadian, pengen kejayaan, powerful, kekuasaan tanpa batas. Nah sekarang sudah kamu makan, sudah terjadi maksiat, sudah terjadi pelanggaran, larangan Allah sudah kamu langgar. Dapat nggak kekekalan itu? Akhirnya pensiun juga, padahal udah kedukun sana sini, akhirnya copot juga jabatan. Itu nggak ada kekekalan. Dapat nggak kekuasaan tanpa batas? Akhirnya hilang juga, kekuasaanmu kropos. Kekuasaan dari jabatan pensiun, kekuasaan kropos. Kekuasaan dari dalam, kekuatan dari dalam pun kropos. Mulai kena diabetes, mulai kena asam urat naik, darah tinggi, kemudian jantung, kropos, kamu nggak bisa. Yang jelas sudah terjadi pelanggaran. Itu gara-gara setan? Enggak, dari awal udah kasih tahu setan itu musuhmu yang nyata.
Menyalahin siapa lagi? Ya lupa, nggak tahu sih. Dari awal udah dikasih tahu, wala taqrabah hadhihi syajarah. Dari awal udah dikasih tahu, jangan bilang nggak ada peraturannya, jangan bilang nggak tahu. Terus gimana? Adam nggak punya alasan lain. Keluarlah doa pertama dari anak manusia. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami memang zalim terhadap diri kami sendiri. Kalaulah Engkau tidak berikan keampunan kepada kami atas kezaliman itu, Engkau tidak berikan rahmat kasih sayang kepada kami rugi terus. Ya sudah, yang sekarang semua hidup bakal susah katanya, sembako mau dipajakin lah, itu mau dipajakin. Ya udah, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami emang kami yang zalim, salah milih kemarin. Itu gitu aja. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah memang salah berpihak, memang kami juga yang jadi buzzernya. Itu makanlah itu, terima itu. Rabbana zalamna anfusana. Sekarang kita udah sama-sama minta ampun aja, minta rahmat dari Allah. Inilah jadi manusia meskipun dijadikan makhluk yang berilmu, dijadikan makhluk yang memiliki masyiah, ilm masyiah, ingat itu, ilmu tentang simbol, ilmu asma dan masyiah. Manusia menjadi makhluk yang kreatif. Ternyata ada titik lemah manusia. Titik lemahnya di mana? Hasrat keabadian, hasrat kejayaan. Di situ titik lemah, dan setan masuk dari situ, iblis masuk dari situ. Karena itu, karena Allah sayang kepada manusia, pinter ya pinter, kuat ya kuat, bisa menghasilkan teknologi, menghasilkan persenjataan, tapi juga kamu punya titik lemah, dan kelemahan itu bisa dimanfaatkan oleh iblis. Nah, karena Allah sayang, Allah utus setiap manusia ada rasul. Walikulli qaumin had, untuk setiap kaum Allah utus pembawa petunjuk, al-hadi. Walikulli ummatir rasul, dan untuk setiap umat ada rasul. Untuk setiap umat ada rasul, setiap umat ada rasul, setiap umat ada rasul. Untuk setiap kaum ada pembawa petunjuk masing-masing. Dan sampailah nanti di zaman akhir, ketika kehidupan di dunia mulai menyatu secara global, maka diutuslah satu rasul yang global. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak aku utus engkau kecuali kafatan linnas, untuk manusia secara global.